استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين الأحياء منهم والأموات. استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. إلى حضرة الحبيب سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ولجميع مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا وذوي الحقوق علينا ووالدينا وأصولنا وفروعنا خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى ركن الأكبر الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني ثم إلى رب البلاد الشيخ محمد رشد بن عبد الله المنجري ثم إلى قلب الزمان الشيخ محمد زيد بن عبد الغني ثم إلى العارف بالله الشيخ عبد الرحمن بن حجي محمد علي ثم إلى العارف بالله الشيخ الهادي بن عثمان بن عبد الرحمن بن صالح بن يعقوب ثم إلى مؤلف هذا الكتاب أن الله تعالى يتغشاهم برحمة والمغفرة وأن الله سبحانه وتعالى يعد علينا من بركاتهم ونفحتهم وحكمتهم وعلومهم الظاهرة والباطنة وبحرمة من الله سبحانه وتعالى يحيي قلوبنا بالتقوى والاستقامة ويحول حالنا إلى ما يحب ويرضى على هذه النية وعلى كل من وسلفنا الصالح شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi ila yaumil ma'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Segala kepujian adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana bih wa bi jami' ulumi fid din wad dunya wal akhirah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluha sairu amalihi wa idza fasadat fasada sairu amalihi ala wahiyal qalbu. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingatlah dari sini, sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Apabila
dia baik, maksudnya bila nang segumpal daging yang ada di tubuh kita ini baik, maka baiklah seluruh amalnya. Dan apabila yang segumpal itu rusak, maka rusaklah seluruh amalnya. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah yang segumpal itu dia adalah al-qalbu atau hati. Hati adalah jiwa, sama aja jiwa. Jiwa dia hati, dia perasaan, gitu. Roh, gitu. Man sambatannya aja berlain-lain. Wadah atau tempat kita meletakkan niat. Setiap perbuatan, setiap gawian yang kita kerjakan itu ada nilai di sisi Allah. Nilai yang diberikan Allah kepada gawian atau perbuatan yang kita perbuat itu bergantung kepada niat si pelakunya. Apabila niatnya, yang Anda kan niat itu di dalam hati tadi, bila niatnya Allah dan Rasulnya, atau karena Allah, atau dalam bahasa lainnya disebut ikhlas, maka nilainya kebaikan yang diberikan Allah. Apabila dalam melakukan sesuatu perbuatan niatnya lid dunia, karena dunia, awim ro'atin yang kihuha, atau karena misalnya seorang perempuan yang hendak dinikahinya, atau urusan dunia lainnya, maka jar Nabi, niatnya, hasilnya apa nang menjadi niatnya itu. Sembahyang baik gawiannya dan wajib hukumnya, niatnya menunaikan perintah Allah, maka nang kita dapat itu Allah dan Rasulnya. Bila niat kita sembahyang duha hendak sugih, niatnya nih aku aja menggawi sembahyang duha ini sekira sugih, niatnya hendak sugih, niatnya sembahyang duha, sembahyang duha kaduluran ada sugih-sugih seperti nanti kehendakinya, maka inya kecewa. Tetapi kalau niatnya melaksanakan perintah Allah, mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW, pasti diberikan Allah yang namanya ghina, yang namanya kasugihan. Kasugihan itu andaknya juga di dalam hati, disebut dengan qanaah. Apa itu qanaah? Merasa cukup dengan nikmat yang diberi Allah. Bila masih merasa kurang, berarti kan sugih. Nah, itu arti sugih kan. Bila merasa kurang, berarti kan sugih lagi. Tapi bilanya merasa cukup saja dengan apa yang sudah diberikan Allah kepada kita, maka akan timbul perasaan di dalam qalbu atau segumpal daging yang ada di awak ini tadi, yang disebut dengan jiwa tadi, perasaan syukur kepada Allah. Ketika dia bersyukur kepada Allah, la azidannakum, ditambah-tambah Allah kenikmatan dia. Ya, nang disebut orang himung. Himung ini kan ada berjual. Jakanya himungan nih, ada orang berjual, dah kumpulkan duit jadi sudah mutar himung aja kita berkilo-kilo. Ini kan ada orang berjual himung ini. Himung ini, gembira ini hanya bisa didapatkan oleh seorang hamba yang syakir, yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perumpamaan hati terhadap tubuh adalah bagi seorang raja terhadap rakyatnya.
Hati itu laksana raja. Rakyatnya mana? Anggota tubuh. Mata, telinga, muntung, tangan, betis, kemaluan, parut. Habis itu rakyatnya. Rakyat ini tergantung kepada rajanya. Dialah yang memerintah dan memberikan tugas kepada bawahannya. Si hati itu deh nang memerintah kepada segenap anggotanya atau bawahannya atau anggota tubuh nang lain. Bila rajanya zalim, maka perintahnya pun akan zalim. Bila jiwanya, hatinya rusak, perintahnya rusak. Bila hatinya penuh dengan kebencian dan sangka buruk, yang keluar kebencian dan sangka yang buruk itu tadi. Kenapa? Karena sumbernya hati itu deh. Maka anggota nang lainnya mau pati kada bagus jiwa. Maka hendaknya hati ini dibersihkan dari segala penyakit atau sifat madmumah atau tercela, dan dihiasi dengan sifat mahmudah, terpuji. Untuk itu pastilah memerlukan yang namanya perjuangan dan kesungguhan dalam menggapai qalbun salimun, hati yang selamat. Ini kada instan. Artinya ada kehendak kita untuk memperbaiki, membersihkan hati. Kehendak itu tadi dilakukan dengan sungguh-sungguh. Bujur-bujur kalau kita ada dasar mahatiakan bebenaran hendak barasi. Kenapa? Bilanya hati barasi nang keluar barasi itu. Meskipun kadang-kala niat yang baik itu, keadaan hati nang barasi itu nampak pada perbuatan, kada berataan dulu orang awam memahami, tapi pada waktunya pasti orang itu akan paham. Kenapa? Karena sumbernya memang baik. Sebaliknya, bila sumber niatnya kada baik, nang kaya apa aja penerimaan orang pasti kena ujungnya tabulik kada baik juga. Jadi niat baik dilakukan dengan nang baik, hasilnya pasti baik. Dan hati inilah yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kada mandang rupa, Allah kada mandang baju pakaian, Allah kada mandang harta, Allah kada mandang yang lain-lainnya pada diri kita ini, kecuali satu yang dipandang Allah, al-qalbu, hati. Sebagaimana Nabi SAW beliau bersabda, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidaklah melihat kepada badan kamu, tak lama, kehendak kurus, kehendak kekar, kehendak Tuhan kada mandang itu. Hendak putih, kehendak hirang, kehendak sawo matang, atau lutung sekalipun bahasa kasarnya Tuhan kada mandang itu. Hendak paseh kada bandir kada, Tuhan kada mandang itu. Tapi na dipandang Allah napa? Al-qulub, hati kamu sekalian. Ini yang membedakan kena andakan manusia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu perkara hati. Dulu ada perguruan begisah, gawiannya tukar minumannya.
Bila berduit wah minuman habis na kawan-kawanan ini memponis pemabuk, padahal kada suah melihat inya menginum dan kada suah melihat inya mabuk, cuman melihat inya nukar minuman. Itu aja masalahnya. Bila ada duit tukarnya minuman, banyak kawan jadi kada tahan lagi. Sadang-sadang dia kawan bertobat. Orang minum terus ikan tersuh minum apa jadinya? Mbak aku jangan kawan menyaksikan ikam, melihat ikam mata kepala aku sorangan, melihat ikam menukar minuman. Sekarang pun ikam menukar minuman, kau kan ikam minum dia senang apa? Oh, betapa sangka lah. Jadi ujar nang menukar minuman nih, malam gini kamu kata aku ini. Malam ini aku nukar pulang jadi minuman. Mbak Bagawi tukarannya ke minuman, ada nagasan di rumah ditinggalinya sebagai tukarannya minuman. Itulah sampai kepada orang yang berjual minuman terus nukar 4 dia aku jinya ke rumah, lalu 4 nang kawan ini ke rumah. Kira-kira aja nang kawan dibawa nyibat akar apa nih sama cinta kayak itu sampai ke rumah 4 jinya ke dapur. Sampai ke dapur nangar botol minuman tuh di hadapan kawannya dipecahkan jadi kloset. Ini pangjinya nang gawi saban malam. Bila ada rezeki kutukar niat aku jadinya kada kawa memerangi kemungkaran ini secara banyakan, mengurangi barang umat Rasulullah. Kada takino berapa botol aku nukar jadinya saya itu pang dulu umat Rasulullah nang kada takino dia pun kudu. Ini zohirnya nampaknya orang nukar minuman bagus lah, ada bagus lah nampaknya, ternyata niatnya siapa yang tahu? Hanya inya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kada bisa dicontoh bang nih, dicontoh aja nih kada bisa diupati. Kalau bang ini umur, anaknya bukan jemaah majelis Asy'ariyah jarang ibadah. Ini ke toko ke toko pengarangnya orang penjualan minuman, kalau hilang. Masalahnya itu aja kita lama kalau hilang benernya rasa kada suama rasanya kayak pegarang aja. Maka qaliluhu wa katsiruhu haramun, sedikit atau banyak haram juga, makun haram juga saja. Takut kerja pas mabuk, alhamdulillah. Nah, tapi niat itu tadi yang menjadikan perbuatan yang nampaknya kada bagus tadi baik insya Allah. Han tahulah kita orang nak itu dia, ada tahu kita. Maka itulah diantara ajaran Islam dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diwariskan kepada para kekasihnya, warasatul ambiyanya, para wali-walinya, hendaknya kamu bersangka baik. Nah itu lalu jadi cinta hendakannya. Nah, ada orang mengikuti botol minuman, kada kawan dipadahkan orang tuh minum dulu hanya mengikut. Ada aku aja mata kepala aja melihat inya menuntung. Oke, bujur kan nang dikinumnya itu, nang diminumnya itu minuman nang memabukkan. Kalau nang lain botolnya aja nang sama. Wah ini pulang mah bensin aja botol itu. Jadi banyak kipas kebaikan kita. Bukannya kita ini kada tahu, kada ini zamannya berbeda zamannya. Mananggur kada kawa kita siapa kita sangka baik kayak kita. Oh mencium lah bau alkoholnya ada bang dia. Nah kan kada mencium, kada kuat bukti kita. Cuman melihat apa aja menginum. Kalau kita satrukah atau banyu putih kan botolnya yang itunya bisa juga. Nah jadi kita aja pandai-pandai bersangka yang baik untuk keselamatan kita. Andai kita bersangka yang baik itu salah, maka tetap untung kita. Andai sangka baik kita itu bujur pulang, tetap untung juga kita. Artinya apa? Kada ruginya. Nah, ini kepandaian anak nih. Yang kedua, mungkin biar rancak mendengar kisahnya. Karamat abah guru sebungkul. Sidin tempo masih hidup. Timbul ada di Kalimantan Timur di pedalaman, memandiakan seorang sayyid, seorang habib yang meninggal dunia. Sayyid atau habib ini tadi dikenal orang di kampung tuh penjudi
Datang ke guru misalnya, kadang hakun memandinya, kadang hakun menyelenggarakan jenazahnya. Datang sini melewati jalan nak ada umum, di jalan para kekasih Allah. Itu kan setomat aja Tuhan hendak nang memindah seseorang tuh dari tempat A ke tempat nang B bagi para kekasihnya itu mudah aja atas kuasa Allah. Takajutan orang. Karena melihat abah guru ini kisahnya datang ditabuni maaf babian izinnya mana memandi si bulan menyelenggarakan jenazahnya. Jangan gerai, itu seorang penjudi. Apa jadi guru seumur melihatlah ikam inya main judi. Ada guru aja saban hari duduk di tempat orang berjudi. Duduk aja kalau di sini. Duduk aja kalau di sini. Dalam mainnya. Amun kada karena orang itu di sini niscaya kampung buhan ikam ini sudah lawas ditinggal makan Allah. Inya duduk di situ kurang dihigani tadi itu bajudi lain bedung biasa lah. Bedung biasa itu tambah bagus daripada mau iya orang. Juran mati bang merotet orang kepanderan. Yalah baik bedung nyata gabitnya. Menyang juran tuh juran. Bedung itu bagus saja, bagus daripada hanya sambungannya daripada mau iya orang. Kita kalau aja sia-sia ya begitu aja. Nah bagi nambah anggapan sia-sia jangan sampai sia-sia. Mungkin bagi nambah bedung dari itu ya dimati bang aku anu aja macam-macam pikiran mau buka HP macam-macam nang dilihat. Baik kamu siapa tahu kayak itu niat orang itu tadi. Nah kalau kita kadang ngomong polis. Kalau bukan karena orang ini jadi guru sekumpul, niscaya Allah sudah menenggelamakan kampung Tuhan ikam. Sekalinya siapa? Wali Allah. Rupanya bahasa Lendang lah ada. Bau biar ada. Baju biasa aja sih. Nah, ini nah hati ini penting banget kita. Mudahanlah kita lah. Ini sini aku baru tahu siapa walinya ini. Bilanya ikam tahu pada ikam wali doakan ya aku. Nah, walau ikam tidak tahu pada ikam wali, nah jangan ingat doakan kawan. Iya, 40 ada lagi tadi sampai lah. Kira-kira aja, harus dihitung gigi babsen pulang. Adalah aja 40 aja kurang lebih aja lah. Harga kepadaan aja. 40. Sekong walinya, itu bang belum tahu kan? Siapa aja? Nah ini aku baru tahu. Siapa walinya ini siapa? Ada tahu kita. Bahkan dalaman 40 orang muslim berkumpul pada satu tempat, maka dikatakan bahwa salah satu daripada mereka itu walinya Allah Subhanahu wa taala ada. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan 40 orang berkumpul itu sama dengan doa satu orang wali. Terserah aja nih pendapat namanya bagus saja keduanya. Kita ambil pendapat yang pertama. Saku ada wali seiko. Nah di sini pandai-pandai kita bersangka. Ujar Kak Inas melihati lawan Pak Haji. Saku Pak Haji ini walinya. Pak Haji pulang lawan Kak Inas. Kak Inas ini saku aja. Nang membahayani ulun. Aku saku walinya. Nah gini. Bersangka diri sorangan. Neng itu nang rusak. Menyangka diri wali itu rusak. Buktinya kepada dirinya aja dengan sangka bukan yakin. Masih sangka. Kalau nya bujur-bujur wali itu kada pakai sangka karena kada tahu lalu bersangka baik kita satu sama lain. Nah, kawan boleh pindah lain malam ini. Rajin pindah wali malam ini pindah. Menarik napas kita lain sampungnya dia. Akhirnya timbul tenang perasaan dalam hati itu lawan kawan itu apa ya? Ta'zim. Karena menyangka kawan lebih soleh daripada diri kita, akhirnya timbul ta'zim. Ta'zim itu kan penghormatan kepada kawan dengan pandangan dia lebih soleh karena kesolehannya. Kita menghormati, tapi bila menghormati maaf karena duitnya tak tunduk kita tuh sepertiga agama malah tuh sepertiga iman lah seperempat
sepertiga, seperlima kali kan tahu nah pokoknya iman melecok, tersisa sedikit lagi. Jadi bila kita takdim kepada siapapun itu karena kesolehannya. Di mana kesolehan itu? Di iman. Inya orang beriman, berarti inya umat Rasulullah, menghormati, mentaklimi umat Rasulullah. Di mana salahnya? Nah kayak itu. Kalau kita jaga. Nah, ikhwani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah akan melihatlah kepada rupa jangan takutan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya setiap amal itu tergantung niat di dalamnya. Dan sesungguhnya bagi seseorang itu mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang diniatakannya. Bila niatnya karena Allah dapat pahala, bila niatnya karena nang lain maka nang lain didapatnya. Tulak sarwan ni orang, panulak sarwan panulak, jarang pada tulak. Ada orang sarwan jarang pada tulak, bagus kan? Salah kan? Ada. Di mana bilanya tersalah di niat. Mun seorang kada tulak ajar kiamat orang kada tulakan juga bila seorang beracaraan. Jadi seorang aja bisa lagi aja. Ini sih selek nih niatnya. Ada lagi ma'amalakan wa idza da'aka fa'ajibhu. Bilanya dia menyarwani engkau maka datanglah engkau. Ada lagi ke situ. Ada lagi kepada sunnah Nabi, ada lagi menyambung silaturahmi. Tapi niat kenapa? Seorang pacangan acara juga. Bila seorang kada pandulak, kaina orang kada tulak juga pada seorang. Kalau wae pecangkal tulak supaya orang tulak pada seorang kena acara. Nah ini tersalah niat. Tersalah nih niat. Niatnya apa? Mengabulkan hajat saudara, memenuhi panggilan undangannya, mengikuti sunnah Nabi. Perkara nanti kita memiliki hajat, kemudian kita mengundang teman-teman kita berserah kepada Allah. Undangan sudah disebar, berapa yang datang itu haknya Allah. Kita sudah tawakal. Bersiap kita 100 piring, undangannya 70. Nah disiapkan 130 apa plasi. Jangan menyiapkan 100 undangan 100 daya bisa kali cukup 70 undangan disiapkan 100. Undangannya sudah disebar belum? Sudah. Acaranya sudah ditentukan dan undangannya sudah disebar. Lalu orang ini bertawakal kepada Allah. Engkau ya Allah yang memegang hati-hati mereka, jiwa-jiwa mereka. Engkau yang menggerakkan semuanya. Tawakkaltu alaika, aku bertawakal ya Allah kepada Engkau. Usaha sudah kulakukan, doa telah kumunajatkan, sisanya ya Allah adalah hak Engkau. Sampai malam nanti ditentukan ibadah hisab. Datang sudah tinggal lingkungan 15, 20, salawi 30. Nang diundang tadi berapa? 70. Nang datang 30. Berapa nang kada datang? 40. Orang yang benar niatnya kada mau malum palak. Bila kada tumpalaknya. Aku mau tumpalaknya. Baik yang pada datang, aku turun harus sudah hingga palak ini. Aku hanya sekali acara pada datang nyawa, ngomong kena yang bila acara lagi aku pada tulak, dia pada hingga. Sakitnya hidup. Akhirnya kadang kayak ikhlasan. Padahal tuh 40 nang kada datang, nang datang 30. Banyak bro aja sisa makanan lagi. Orang yang bertakwa kepada Allah otomatis akalnya akan cerdas. Dari 100 porsi yang disiapkan tersisa berapa? 70. Ini anggap kembali ke makan sepiring aja, sebuting sisa 70. Karena orang yang bertakwa akalnya cerdas, sangka baiknya timbul. Oh Allah jadinya
hendak menjadikan nang sisa 70 ini supaya aku berbagi lawan panti, supaya aku berbagi lawan fakir miskin. Habis itu ampunnya keluaran sangka-sangka yang bagusnya melahirkan amal yang baik, karena mengutip di balik kejadian itu pasti ada hikmah. Nah ini nang harus kita latih di umuran kayak kita nih. Umuran kita yang kurang lebih aja kan, ada nata Tuhan, ada nata anumnya, anggaplah kurang lebih lah umur, kurang lebih aja, kurang lebih. Nah itu nanti latih, menjangan Tuhan ini kecewa aja. Lagi seorang sakit ya, lagi seorang penyaman ya, banyak peparak kurangnya. Seorang sudah sakit ya, budaya seorang kita tolong berjauhan orangnya. Nah itu kan bisa aja menyakiti hatinya, menambahi bersyukur aja. Alhamdulillah waktu aku nyaman semalam tuh awan nolongi orang. Minta bolujur aku tak sakit, anak minta tolong luan orang pada kau menolongi, ya wajar. Nah betul-betul kau menolong itu hanya Allah. Nah kayak pandangannya orang nang takwa nyaman di sambat. Oh iya diperbuat, makanya tersilin sungguh-sungguh sampai kita kepada manisnya. Lalu ada apa lagi? Berapa banyak tuh orang yang kecewa juga makanya undangan tadi. Nah nyebar undangan 70, nah datang 30-an nih, berapa banyak yang kecewa? Nah akhirnya ampih, nah asalnya panulak ampih. Apa aja? Seorang yang ada dihargai orang. Nah, biar hapunnya dihargai orang. Aku buat kamu dihargai orang berarti ada hargai Allah. Kalau menghargai dulu aku aja, jadi kawan watak juga berapa aja. Berapa aja kawan? Berapa aja kawan kita hargai? So, berapa aja kawan? Dulu lah. Bilanya kurang baik lawan kita tuh disuruh membalas. Bilanya membalasnya itu munkawal lebih. Idza huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha urtuha, lebih pun kata awam minimal setara. Itu bila kurang ke kita. Jangan dijadikan prinsip bila aku berbuat baik lawan orang wajib membalas. Jangan. Malik yang menyebut sakit hati hidup. Rasakan ya. Sakit hati. Bila kita menggawe nang baik, kada balasan. Ridho Allah aja kita tutup prinsip kita. Tapi bila orang berbuat baik lawan kita, kayak apa caranya kita membalas? Itu insya Allah balapang hati. Lalu kada mau tulak biar menggawe nang baik, ya ada jalan menggawe. Bilanya ada jajaran dan orang ke rumah minta sedekah. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Waalaikumsalam Haji kita. Anu Pak Haji, jangan ada duit pacah naganal Pak Haji. Jadi julungin sudah. Orang bensak adanya nang dijulungin itu kada berterima kasih. Kayak Bapak Rasabian. Kada berterima kasih. Bapak Rasaya. Dasar kita sudah dibari udah berterima kasih gitu kada. Nah itu jangan diucap. Bila terjadi di kita, tapi bila kita nggak dijulungi orang, makasih, jelaslah. Bilanya itu terjadi pada kita memberi, kemudian orang ini tidak ada ucap terima kasih, kita nggak ada apa-apa. Tapi bila mau tak ucap dimentong, ujar hati itu penyebabnya. Nah jadi ada bagus kalau nak itu dicontoh. Mau asalnya bagus saja hati itu benar. Nah itu pada patut dicontoh. Karena menikam itu nanti berujur orang baik lawan nikam, ujar hati ini. Katakan pandai-pandai membalas. Lalu tak keluar aja pada muntong. Aku terimanya aja kepada orang kita sedekah. Kabini aja bangunan. Kita sedekah aja kalau mau bari aja. Mereka jangan ada patut gitu jadi contoh. Kenapa aja nama ini kan? Ada berterima kasih lalu dia. Maka juga otak dia nol. Dia orang nol melayau. Apa penyebab? Hati itu tadi. Masya Allah. Adapun niat itu adalah dari hati, maka apabila rusak hatinya, niscaya rusak pula niatnya. Bila hati rusak niatnya. Kenapa? Karena niat itu andakannya dalam hati. Apabila niat telah rusak, maka amal pun menjadi rusak juga. Bila niat dan amal telah rusak, maka tiadalah sawab itu pahala
yang didapat bahkan karugianlah didapat. Bilanya niat lawan amal itu rusak, maka pahalanya beda. Pahalanya ada amun sesuatu gawian tuh kada mengandung pahala, berarti sia-sia bebantir waktu. Oleh sebab demikian maka hendaklah kamu perbaiki kerusakan hati dan jangan biarkan penyakit atau sifat madmumah memasukinya. Dan hiasilah hati dengan sifat mahmudah. Kemudian hadapkanlah hati kamu dengan penuh iman, menerima kebenaran risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh rasa mahabbah, rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seraya memohon pertolongan Allah supaya dapat mengikuti dan mencontoh perbuatan beliau. Semua yang keluar daripada Nabi itu baik perkataan ataupun perbuatan ataupun isyarat adalah uswatun, contoh bagi kita pada taat. Semuanya baik dan datang daripada Nabi itu semuanya benar dan baik. Sehingga perbuatan kamu sepenuhnya diliputi rahmat Allah. Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah terdapat bagi kamu dalam pribadi Rasulullah itu suri tauladan yang sangat baik. Dan Rasulullah pun bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya diutusnya aku adalah untuk menyempurnakan makar al akhlak, budi pekerti. Nah, ini pentingnya nih niat. Mudahan niat kita selalu terjaga. Niat menuntut ilmu sebuting aja, melaksanakan perintah Allah, menambah pengetahuan atau menghilangkan ketidaktahuan. Itu niat menuntut ilmu dalam kitab Ta'limul Muta'allim kan, izalatul jahli, menghilangkan ketidaktahuan dengan belajar. Lalu kita duduk, ini kita sama pada belajar, maka kita dapat seperti yang kita nyatakan fisabilillah kita. Satu, menunaikan perintah Rasulullah. Dua, duduk di taman surga. Tiga, niat kita tadi izalatul jahli, menghilangkan daripada ketidaktahuan kita nih. Nah, berarti jauh kita daripada menggunakan ilmu gasan memandang dan menilai orang lain. Itu yang paling bahaya. Nah, kita takutan itu. Belajar lalu membaca Quran lalu itu na'udzubillah. Jadi setiap ilmu ini adalah untuk kita. Berapa Allah memberi pahaman ke kita, saya itu pang alhamdulillah. Ini kayak kita duduk berkumpulan ini kada berataan pang sama pahamannya masing-masing belain karena untuk kuasa bagi Allah memberi. Ya kalau nah duduknya tapi baik, pahamannya belain. Pokoknya paham kada paham dosa diampuni. Bukan dalaman seminggu itu biar kita ampun dulu. Sesibuk apapun dia. Sehari kan. Lain dia sehari 12 jam. Maghrib ke Isya berapa? Anggap sejam makan, sejam kan. Terserah aja di mana dia. Jangan kadang. Amun HP jadi bilanya drop cepat mencis ya Allah. Kayak apa nih kita nih? Drop di antara dropnya kita ini cirinya bangkai jutan ada nyaman hati, itu ciri dah. Asalnya happy aja berhubung koreheng aja membaca berita di handphone, melihat YouTube koreheng aja timbul kadang simbang itu galau tapi kadang mengerti apa penyebabnya. Nah itu ngarannya mulai drop. Sadar kita ces di mana cesannya pas berkumpulan sama-sama di rombah min riyadil jinan, seekor ini pasti memiliki warokah satu sama lain. Akhirnya mereka saling memberikan keberkahan karena Allah. Di mana kafir dalam seminggu itu usaha akan berat. Ujar ulama mengatakan kayak ini, kita nang ada mengkhususakan dulu di majelis ilmu dan zikir itu seperti tanah nang kada sing hujanan gersang.
Usikum wa nafsi. Amun gambar sibuk benar, sakadanya adalah sakadanya setengah bulan. Ternyata ada sana pada kawal lalu dalaman sebulan deh. Jangan kaget, bujuran. Kayak itu pang guru-guru kita. Amun nang live itu pang bisa juga. Cuman beda talaki dengan live itu berbeda. Yang talaki yang mengumpul begini dengan kita menonton live itu berbeda. Berbedanya di mana? Kadang-kadang kita menonton live ini bahan hingga manakah, baju manakah, bahan baju pakaian kayak apakah juga. Bahan sambil berokok ulun aja, bahan sambil berokok tangan aja. Terlihat gitu kan kadang-kadang mengurangkan daripada nilai barokah. Tapi bagus juga daripada kan sama sekali. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Nah, izalatul jahli niatnya menghilangkan ketidaktahuan kita. Bila niatnya itu, maka nang didapat insya Allah diberikan Allah taufik untuk mengamalkannya. Bila kawa mengamalkan, syukuri, jangan berkesah. Kayaknya jadi pengelola dia. Asalnya ya Allah. Ada sembahyang Tuhan, ini kawan sembahyang Tuhan sini. Amun berkisah lawan orang yang tepat, kepada Bapak meminta pendapatnya. Tapi kalau sekadar lawan kakawanan secara umum jangan berkisah. Jangan. Alhamdulillah maafkan Allah sudah bla kita. Karena gara-gara itu bisa maulah kita karena penyakit aslun timbul koler ini. Sama aja dengan amalan sholawat kah, istighfar kah, jangan berkesah. Apalagi amun dianugerahi tamimpi, jangan berkesah. Misalnya tamimpi wali Allah, tamimpi Rasulullah, kan mustahil lah tamimpi Rasulullah misalnya, maka jangan diceritakan. Tidak ada dulu di pertempuran deh kisah dua orang. Nang murid ini tamimpi Rasulullah. Muridnya baik dari Rasulullah. Berkisah lawan tuan guru pulang tuan guru wali. Ulun guru aja mimpi Rasulullah. Kenapa ya guru itu kebanyakan guring di sini? Kan? Kebanyakan? Jawaban sini teh. Kebanyakan nyampe orang nang guring aja nang mimpi tadi. Ya lah, nang mimpi itu nang guring aja. Amun nyata apa mimpi lagi? Banyak taat, apa mimpi kan kayak gitu. Jadi jawaban sih kebanyakan guring. Tapi bagus mimpi itu sudah. Nah, cara Sidin menjawab kepada murid Sidin kayak itu karena sesuai kadar si murid. Pas murid yang lain berkisah lain lagi. Nah ini guru yang mursyid yang membimbing kepada kita. Kata awas sama seikum lawan seikum. Nah seikum aku minjem ke bank guru aja bla 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 masalah ulun gini kisahkannya. Tidak serta kapit benar sudah ada di jalan lain lagi. Pinjam sini. Abangnya konvensional ada bunganya. Pinjam sini. Sini ada timbangan usul pikir. Datang si pulang nanti bahajat kan. Gagawayan. Nah ini kali sebenarnya gagawayan betapun lain kawakah jiwa ulunnya kayak si Ano. La ilaha illallah. Kenapa di sini si Anu? Si Anu hujan-hujan boleh aja minjem di bank. Ulun kayak panak juga. Nah, kenapa ikan sidin hajat ikan apa di sini? Nah, itu yang dipahami itu. Jadi tiap orang itu berbeda diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya bininya pun beda. Ada nama sama bini dia. Beda-beda semua. Nah, sama aja bila anak kawin niatnya jangan karena bungasnya. Mengawini bibinya enggak, menikahi jangan karena parasnya, tetapi karena agamanya. Bila karena parasnya, nang asalnya putih bisa bagi hirang, nang asalnya kancang bisa. Nah kita bertanding karipet. Nah, artinya apa? Betul kan kayak itu aja. Rambut asalnya hirang, ada putih sudah. Mas bicara mulai ada sudah putih. Nah, sakalnya berubah juga
mutagayir. Jadi bila menghadapi manusia lalu orang ubah-ubah, jangan takajub. Mun paham kita sudah nyaman dah. Semalam lawan kita nih sing rawa-rawa. Bila terdapat merawat timbul pada satu waktu inya kita dapat timbul kada marawa, jangan takajub lagi. Kenapa manusia bisa mengubah? Nang kada sing ngubahan tu Allah. Lalu pandangan kada melihat inya. Wah nyoto-nyoto aja matanya camang ke aku aja. Oh kada pinandu kalau inya matanya kaur. Nah itu belum kita. Asa kada mungkin ya. Amun kaur aja pakai kacamata sudah berduit aja orangnya. Tinggal maulah aja. Ini buruknya sangka gitu. Mencari kebenaran harus kita karasi sekira kita mengalahkan diri kita serangan. Itulah disebut Nabi jihad yang paling dahsyat, memerangi hawa nafsu sendiri. Maka jangan kita semata-mata berataannya insya Allah karena Allah. Karena Allah itu kayak bagaimana simpulnya kayak ini. Karena Allah itu menggawi sesuatu ada hujungan akhirat. Nah itu aja. Menggawi apa aja ada gasan untung di akhirat. Nah itu dari Allah Ta'ala sudah. Nah wallahu a'lam bishawab, mudah berberkatlah kita berkah. Nah minggu kena hajar masuk pedas bang sedikit. Minggu kena lebih pedas lagi. Tahan ya lo kelompok kita. Sama ulun bercekit tapi sama mendaguk juga. Nanti kita belajar. Nah, minggu kena ujub tuh orang apa? Nah, minggu kena kita mudahan panjang umur sehat badan lah. Ujub minggu kena. Masukkah kita orang nang ujub atau kada? Nah, orang nang merasa dirinya itu lebih ujub. Ah, lecak banget lo kita. Aku juga lecak banget ini. Minggu kena aja kan. Malam ini lumayan ini. Cukup aja sudah. Pedasnya. Preternya itu sedang aja. Jadi minggu kena pulang kita bahasa sanggup aja kan banyu nyeteh segera nyaman sedikit banyak padas ya Allah. Tapi kita nyiapin minumnya teh es kita banget padasnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Amin. الذين آمنوا وطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا
وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعلنا يا مولانا لإلهك ذاكرين ولنعمائك شاكرين ولقضائك وبلائك وقدرك من الصابرين ومن الحلال المرزوقين عن الحرام مصومين بالجنان منعمين عن النيران مبعدين وإلى وجهك وجه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب ناظرين متمتعين ردنا اللهم إليك مردا جميلا ردنا اللهم إليك مردا جميلا ردنا اللهم إليك مردا جميلا ولا تجعل اللهم للشيطان علينا في سائر الحالات ولا عند الممات ولا قبل ولا بعد كيد ولا سبيلا واثبت اللهم على قراءتنا هذه وغيرها ثوابا جزيلا واجرا منك عظيما وتقبلها منا بفضلك وكرامك قبولا حسنا جميلا جليلا اجعل اللهم يا مولانا ثواب ما قرأناه وكبرناه وهللناه زيادة بشرف النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم ثم ثوابا مثل ثواب ذلك الأرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى كل والصحابة والكرامة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسادة الصوفياء المحققين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح من قرأناها هنا بسببهم وتلونا القرآن العظيم من أجل مجيئتهم من جعلهم بهم بأسمائهم يا مولانا يا رب العالمين ثم إلى أرواح من ضاجعهم وقرب من أموات المسلمين كافة عامة من لهم زائر ولا زائر لهم اللهم ارحم الجميع برحمتك واسقنا وإياهم بفسيح جنتك ومحل رضوانك ودار كرامتك يا أرحم الراحمين اللهم اجبر انكسارنا وبلغ ذرنا واختم صالح أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جمعا توفنا وأنت راض عنا ولا تحن اللهم في غفلة ولا تأخذ على ذرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجالنا قول لا إله إلا الله أحينا عليها يا حي وأمت عليها يا مميت وابعثنا عليها من قبورنا يا بيت وارفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع من ولا بنون إلا من أضل الله بقلب سليم ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من النبيين والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والكروبين وإلى ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى أرواح كل ولي وليد لله بمشارق الأرض ومغارب يا بر وبر أينما كان الخير في علمك وحل طرفهم يا مولانا يا رب العالمين وإلى أرواح سادتنا علي المعلى والشبيك والبقي وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم انزل الرحمة والنعمة والمغفرة والشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أرواحهم برحمتك يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم رضا dunia akhirat mudah-mudahan berkah dan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum.